Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan bahas materi tentang bagaimana cara merasionalkan penyebut. Nah, adapun soal-soal yang akan saya bahas di sini ada sebanyak 5 soal. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 dengan pertanyaan sama semuanya. Ya, nomor 1, rasionalkanlah bentuk 3 dibagi akar 6. Ya. 3 dibagi akar 6. Oke, kita rasionalkan penyebut kalau bentuknya hanya akar penyebutnya, maka kita tinggal kali dengan akar yang sama ya, agar kita mendapatkan bentuk yang rasional di penyebut. Ya, jadi kita tinggal kali akar yang sama, karena akar 6 penyebutnya, maka cukup kita kali akar 6 per akar 6. Nah, apabila kita kalikan bagian pembilang, jadi 3 akar 6 dibagi dengan akar 6 kali akar 6, hasilnya adalah 6. Ya, jadi 3 kali akar 6, 3 akar 6, akar 6 kali akar 6 adalah 6 ya. Atau bisa juga kita tuliskan sebelumnya akar 6 kali akar 6 adalah akar 6 kali 6, jadi akar 36. Akar 36 adalah 6. Nah, kemudian bentuk ini sudah kita rasionalkan, namun masih harus kita sederhanakan ya. Nah, di sini ada 3 dengan 6 ya. Masing-masing bisa kita bagi dengan 3. Jadi 3 per 6 akar 6 ini setara dengan ya 1 per 2 ya, 1 per 2 akar 6. Jadi kesimpulannya 3 per akar 6 ini bentuk rasional penyebutnya adalah jadi 1 per 2 akar 6. Jadi penyebutnya sudah tidak ada lagi bentuk akar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 15 per 2 akar 3. Nah, ini hampir mirip dengan soal nomor yang pertama ya. Jadi 15 per 2 akar 3. Nah, di sini tidak ada angka, penyebutnya hanya akar 6. Nah, namun di sini ada angka 2 ya, selain akar 3. Nah, kalau ada soal semacam ini ya, nah sama halnya dengan soal sebelumnya ya, kita nggak perlu kalikan 2 akar 3, cukup kita kalikan akar 3 saja, baik pembilang dan penyebut ya. Ya, kita nggak perlu kalikan 2 akar 3 per 2 akar 3, cukup kita kalikan akar 3 per akar 3 untuk merasionalkan bentuk penyebutnya ya. Jadi penyebutnya gimana caranya agar dia tidak ada bentuk akar lagi, cukup kita kalikan akar 3 per akar 3. Nah, ketika kita kalikan akar 3 per akar 3, maka nanti pembilangnya itu 15 dikali akar 3, tentunya jadi 15 akar 3 ya. Ya, 15 kali akar 3 jadi 15 akar 3. Kemudian 2 akar 3 kali akar 3. Nah, di sini ada perkalian akar yang sama bentuknya. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi penyebutnya jadi 2 kali 3. Nah, kemudian kita coba kalikan menjadi 15 akar 3 per 2 kali 3 menjadi 15 akar 3 per 6 ya, dari 2 kali 3. Nah, dapatlah bentuk yang penyebutnya sudah rasional ya, sudah tidak ada mengandung unsur akar lagi. Namun bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 15 dengan 6 sama-sama bisa dibagi dengan angka 3 ya. Jadi 15 per 6 bisa disederhanakan menjadi 5 per 2 akar 3 atau 5 akar 3 dibagi 2. Nah, ini bentuk sederhana ya, yang sudah rasional penyebutnya dari bentuk 15 per 2 akar 3. Ya, bentuk lainnya adalah 5 akar 3 per 2 atau 5 per 2 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, ini untuk soal nomor 2 ya. 12 dibagi 5 min akar 21. Ya, nah, di sini ada tanda hubung minus ya. Jadi 5 dikurang akar 21. Nah, kalau soal nomor 1 tadi hanya akar saja ya, tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk soal ini karena ada operasi pengurangan, maka untuk menghilangkan bentuk akar ini caranya adalah kita kalikan sekawan ya. Kita kalikan akar sekawan dari bentuk penyebut ini ya. 5 min akar 21 sekawannya adalah 5 plus ya, 5 plus akar 21 minus ya, sekawannya plus. Jadi 5 min akar 21 kita kalikan sekawannya jadi dikali dengan 5 tambah akar 21 per 5 tambah akar 21. Nah, bagian pembilang itu sudah tidak perlu kita papakan lagi ya. Ya, yang kita fokuskan di sini adalah bagian penyebut karena masih ada bentuk akar. Jadi caranya kita kalikan dapatlah bentuk, kalau seandainya perkalian sekawan pasti munculnya kan bentuknya A dikurang B dikali A plus B
ya, maka kalau kita uraikan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya 5, jadi 5 kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya adalah akar 21 dikuadratkan. Jadi bentuknya selalu kuadrat dikurang kuadrat, ya. Nah, adapun bagian pembilang, nah nanti kita tinggal uraikan, ya. Jadi 12 kali 5 tambah akar 21. Ya, yang jelas kita pertama sederhanakan dulu bentuk penyebutnya agar tidak mengandung unsur bentuk akar, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi hasilnya 5 kuadrat 25 dikurang akar 21 dikuadratkan, akarnya hilang, ya, jadi 21. Nah, di sini juga kemudian bisa kita sederhanakan penyebutnya, ya, masih bisa kita sederhanakan. 25 dikurang 21 sama dengan 4, ya. Nah, kemudian kita tinggal bagi 12 dengan 4, ya. 12 dengan 4 dibagi jadi 3, ya, dapatlah hasil 3 dikali 5 tambah akar 21. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 2. Jadi bentuk dari 12 per 5 min akar 21 setara dengan 3 dikali 5 tambah akar 21. Nah, di sini sudah penyebutnya sudah rasional, ya, sudah tidak mengandung unsur akar lagi penyebutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 2. Kita punya 3 dikurang akar 5 dibagi 3 tambah akar 5. Nah, ini kita rasionalkan karena di sini penyebutnya ada akar, ya. Nah, kemudian bentuk penyebut ini ada operasi penjumlahan, ya, tambah. Jadi kita kalikan sekawan sama seperti nomor 2. Nah, namun sekarang sekawannya itu adalah minus, ya, karena di sini tanda hubungnya plus. Maka kita kalikan dengan 3 min akar 5 dibagi 3 min akar 5, ya. Kita lihat di sini, ya, perkalian dikalikan akar sekawan dari penyebut, ya. Walaupun ternyata bentuk sekawan dari penyebut ini sama persis dengan pembilang, gitu, ya. Oke, langkah selanjutnya, ya, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, namun karena penyebut ini bentuknya sekawan, A plus B dikali A min B, maka hasilnya pastinya A kuadrat dikurang B kuadrat, ya. A kuadrat dikurang, selalu dikurang, jangan lupa, A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, adapun bagian pembilang karena sama persis, perkalian dua bilang yang sama persis, maka muncullah bentuk kuadrat, ya. Jadi 3 min akar 5 dikuadratkan. Oke, kemudian kita lakukan penguraian, ya, bagian pembilang dan yang bagian penyebut tinggal kita kalikan saja, ya, 3 kali 3 dan akar 5 kali akar 5. Maka kita peroleh 3 min akar 5 dikuadratkan itu diuraikan menjadi 3 kuadrat 9 dikurang, ya, 2 kali 3 kali akar 5, ya. Sebenarnya sebenarnya ditambah 2 kali 3 kali min akar 5. Ya, dapatlah nanti min 6 akar 5. Jadi 2 kali 3 itu 6, 6 kali min akar 5 jadi min 6 akar 5. Ditambah min akar 5 dikuadratkan, ya. Min dikuadratkan kan jadi positif, ya. Akar 5 dikuadratkan 5. Nah, dapatlah bentuknya jadi min 9 min 6 akar 5 ditambah 5. Dibagi dengan penyebutnya ini 3 kuadrat 9 dikurang akar 5 dikuadratkan 5. Nah, kemudian kita lihat penyebutnya sudah tidak ada mengandung unsur akar lagi. Nah, namun di sini kita butuh untuk menyederhanakan bentuknya, ya, karena di sini ada yang bisa kita tambah, ada yang bisa kita kurang, ya. Contohnya pembilang 9 tambah 5 kan bisa ditambah, ya, jadi 14. Kita tulisnya 14 min 6 akar 5 dibagi 9 kurang 5 adalah 4. Nah, kemudian kita bisa pecah, ya, menjadi 14 per 4 dikurang 6 akar 5 per 4. Ya, masing-masing dibagi dengan 4. Jadi 14 per 4 dikurang 6 akar 5 per 4. Nah, kemudian bentuk 14 per 4 dan 6 per 4 bisa disederhanakan kembali dengan cara masing-masing kita bagi dengan 2, ya. Jadi 14 bagi 2, 4 bagi 2 menjadi 7 per 2 dikurang 6 per 4 bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Jadi bentuk lain dari 3 min akar 5 per 3 tambah akar 5 adalah 7 per 2 min 3 per 2 akar 5. Nah, ini bentuk yang sudah rasional, penyebutnya sudah tidak ada bentuk akar lagi. Oke, kita lanjutkan, ya, ke soal nomor 4, ya. Nah, di sini nomor 4 ada bentuk akar, ya, di dalam akar. Ya, ada bentuk penjumlahan akar di dalam akar. Jadi yang jelas kita harus menyederhanakan dulu bentuk
penarikan akar ini ya. Akar 7 tambah 2 akar 10 itu kalau disederhanakan menjadi apa? Oke, kita ingat terlebih dahulu ya. Jadi ini kita fokusnya ke penyebut dulu, kita sederhanakan, kita ingat rumus penarikan akar. Ya, rumus penarikan akar adalah angka yang pertama kita cari adalah penjumlahan dua bilangan, dan yang dalam akar yang paling dalam ya, ini angka 10 ini merupakan perkalian dari dua bilangan tersebut. Jadi nanti hasilnya adalah akar A tambah akar B. Ya, fokus kita ke bentuk perkalian. Kita cari dua bilangan A kali B ini, dua bilangan dikali hasilnya 10. Dijumlahkan hasilnya 7. Nah, jadi kita berangkatnya dari perkalian. Ya, lebih mudah dibandingkan kita berangkatnya dari penjumlahan. Jadi kalau misalnya dua bilangan ditambah hasilnya 7, nah itu banyak sekali ya kemungkinannya. Tapi kalau misalnya dua bilangan bulat dikali hasilnya 10, nah itu kan lebih sedikit ya. Jadi kita cari lewat dua bilangan dikali hasilnya 10, yakni 10 dengan 1, tapi dijumlah nggak 7 ya. Kemudian 5 dengan 2 dikali 10 jumlah 7. Nah, jadi A dan B-nya adalah 5 dan 2. Jadi kita dapatkan bahwa akar 7 tambah 2 akar 10 ini merupakan akar dari 5 tambah 2 ditambah 2 kali 5 kali 2 gitu ya. Jadi 5 tambah 2, 5 kali 2. Oke, jadi penyebutnya kita dapat seperti ini. Ya, 5 tambah 2 ditambah 2 kali 5 kali 2. Jadi 7 dijadikan 5 tambah 2, 10 dijadikan 5 kali 2. Sementara bagian pembilang ini bisa disederhanakan bentuk akarnya. Akar 45 ini kan 45 didapat dari bilangan perkalian bilangan kuadrat 9 dengan 5 ya. Jadi akar 93 dikali akar 5. Akar 18 ini perkalian bilangan kuadrat 9 ya. 9 dengan 2. Jadi akar 9 dikali akar 2, jadi 3 akar 2. Jadi dapatlah akar 45 itu 3 akar 5. Akar 18 adalah 3 akar 2. Nah, menurut rumus penarikan akar, maka ini menjadi akar A ditambah akar B. A-nya 5, B-nya 2. Maka kita peroleh hasil menjadi seperti ini. Akar 5 tambah akar 2. Ya, bagian penyebut. Sementara bagian pembilangnya ini 3 akar 5 tambah, nih sorry 3-nya harusnya nggak ada ya. Nah, 3-nya harusnya nggak ada. Harus saya coret dulu. Oke, ini harusnya nggak ada angka 3 ya, karena 3-nya sudah kita keluarkan. Ya, 3-nya sudah dikeluarkan. Jadi ini 3 akar 5 tambah 3 akar 2, 3-nya kita keluarkan, maka tinggallah akar 5 tambah akar 2. Nah, jadi kita punya pembilangnya 3 dikali akar 5 tambah akar 2 dibagi akar 5 tambah akar 2. Nah, apabila kedua bagian ya dari pembilang dan penyebut masing-masing dibagi akar 5 tambah akar 2, maka kita peroleh hasil di sini menjadi 3. Ya, ini bisa dicoret ya keduanya. Jadi 3 dikali akar 5 tambah akar 2 dibagi akar 5 tambah akar 2, ini menjadi 3. Ya, karena kita bisa coret. Oke, jadi kesimpulannya bentuk sederhana atau bentuk yang rasional penyebutnya dari bentuk soal nomor 4 ya adalah 3 ya, atau 3/1 juga boleh ya. Oke, nah itu pembahasan soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal nomor 5 ya. 72 dibagi akar 96 dikurang 12 dibagi 3 min akar 6 ya. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Akar 96 ini kan 96 diperoleh dari bilangan kuadrat, perkalian bilangan kuadrat 16 dengan 6 ya. 16 dengan 6, maka kita peroleh bahwa akar 96 itu sama dengan 4 akar 6 ya. Akar 16 kali 6 jadi 4 akar 6. Nah, bentuk soal nomor 5 sebenarnya ada dua bentuk yang harus kita rasionalkan. Yang pertama 72/4 akar 6, dan yang kedua adalah 12/3 min akar 6. Jadi coba kita kerjakan secara terpisah dulu ya. Kita rinci ya, kita cari bentuk rasional dari bagian pertama, kemudian kita cari bentuk rasional dari bagian kedua. Nanti kita tinggal kurangkan saja ya bagian pertama dengan kedua. Oke, coba kita lihat bagian pertama dulu. 72 dibagi 4 akar 6. Kita rasionalkan bentuk ini yakni setara dengan soal yang nomor pertama tadi ya. Kita kalikan saja pembilang dan penyebut dengan akar 6 ya. Jadi kita kali, ini kita bagi dulu ya, 72 bagi 4 18. Jadi soalnya itu 18 per akar 6. Nah, ini kita kali saja nih ya, pembilang dan penyebut dengan akar 6 agar penyebutnya menjadi rasional. Jadi kali akar 6 kali akar 6. Nah, kemudian pembilangnya 18 dikali akar 6 menjadi 18 akar 6. Akar 6 kali akar 6 menjadi 6.
Ya, 18 kali akar 6, 18 akar 6. Akar 6 kali akar 6 adalah akar 36 atau 6. Ya, langsung saja ya, akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Nah, kemudian ini bentuk sudah tidak mengandung unsur akar di penyebut. Nah, namun bentuk ini masih bisa disederhanakan karena 18 masih bisa dibagi 6 ya. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi untuk bagian pertama ini bisa disederhanakan menjadi 3 akar 6. Nah, kemudian bagian yang kedua, 12 dibagi 3 min akar 6. 12 dibagi 3 min akar 6. Nah, ini bagian ini bisa kita sederhanakan ya, kita rasionalkan penyebutnya dengan cara apa? Nah, seperti soal nomor 2 tadi. Ya, kita kali dengan sekawan, akar sekawan dari penyebut ya. Jadi 3 min akar 6, penyebutnya sekawannya adalah 3 tambah akar 6. Jadi dikali dengan 3 tambah akar 6 per 3 tambah akar 6. Nah, kalau kita kalikan maka 12 pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya, perkalian sekawan jangan lupa pasti muncul kuadrat dikurang kuadrat. Jadi 3 kuadrat 9 dikurang akar 6 kuadrat 6. Jadi 9 kurang 6 hasilnya 3. Kemudian penyebut tinggal kita kali jadi 12 dikali dengan 3 tambah akar 6. Nah, kemudian 12 dengan 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Menjadi 12 bagi 3 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 3 tambah akar 6. Nah, apabila ini kita uraikan 4 dikali 3 tambah 4 kali akar 6, maka dapatlah hasilnya 12 ditambah 4 akar 6 ya. 12 tambah 4 akar 6. Nah, ini bentuk yang kedua. Sehingga kesimpulannya adalah tadi bagian pertama 72 per 4 akar 6 hasilnya adalah 3 akar 6. Dikurang oleh hasil 12 per 3 min akar 6 ya, hasilnya adalah 12 tambah 4 akar 6. Nah, ini kalau kita kurangkan maka kita peroleh hasilnya sama dengan ya minus 12 min 4 akar 6 ya. Sorry, ini harusnya min 1 ya, karena nih kita punya 3 akar 6 dikurang 4 akar 6, jadi min 1 akar 6 ya. Ya, min 1 akar 6 atau min 12 min akar 6 saja cukup. Nah, ini pembahasan materi bagaimana cara kita merasionalkan penyebut yang berbentuk akar. Oke, demikianlah pembahasan materi matematika. Nantikan video pembahasan materi selanjutnya tentunya di channel yang sama. Terima kasih saya ucapkan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.